Kayaknya kemarin celoknya nggak kayak gini deh, walaupun warnanya sama tapi kayak beda. Hai guys. Jadi hari ini kita bakal bikin video pertanyaan-pertanyaan. Jadi aku bakal nanya banyak banget ke kamu yang cewek tuh suka takut tanyain ke cowok. Nah kayaknya ini tuh banyak banget pertanyaan yang emang ada pertanyaan titipan nggak? Pertanyaan Dari titipan. netizen gitu, nggak ada? Nggak tahu deh, bukan aku yang bikin. Oh. Ada sih dikit. Takut gak deg-degan? Enggak lah. Hah? Kenapa? Harusnya kamu yang takut lah, kan cewek yang takut. Oh iya Nah, juga oh, ya. gimana? Gimana sih, aneh. Iya juga ya, bener-bener. Oke, jadi langsung aja videonya. Kali ini pertanyaannya lumayan banyak. Ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pertanyaan pertama. Hal apa yang biasanya bikin cowok ilfeel pas first date? Bikin cowok ya, feel pas first date. Banyak lagi, aku gampang ilfeel lagi orangnya. Kok kamu ilfeel? Kok sama aku nggak ilfeel? Bukan. Bukan. Pernah ilfeel nggak apa? Enggak, ya kamu nggak pernah ilfeel mah nggak ini kali. Iya, ada apa? Buketek. Terus 5 minutes later. so asik. So asiknya tuh kayak So asiknya gimana? tuh kayak so asiknya jadi sotoy, jadi so tau. Oh, Terus kalau ngomonginnya kayak duit gitu, udah males deh. materialistis Materialistis, gitu. heeh. Kamu pasti langsung nggak mau. Enggak. Jadi misal first date nih, aku nih cewek baru, kita date Enggak, materialisnya bukan duit ya, bisa aja kayak iya nih habis beli tas gitu bla bla gitu ya, kayak gitu ngerti kan sih? Sampai menyebutkan harga. Enggak, iya atau nggak usah harga, kayak ngomong mahal aja juga kayak ini mahal banget nih gini. Oh. Kayak agak kurang aja sih. Jadi Emang gue peduli gitu. Oh, jadi pas first date kalau langsung ngomongin harga, masalah uang, masalah yang ke arah sana, kamu langsung ilfeel. Berarti aku enggak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Lalu iyalah makanya sampai nikah gitu. Oke. Kadang tuh kayak dia sendiri tuh kayak pengen menunjukkan sesuatu gitu loh. Gue ini loh gitu Oh, kan. kamu nggak suka? Enggak. Oh, iya. Tapi kita tuh bukan pacaran ya, pas ngedate pertama kali makanya sate Padang ya, sate Padang pinggir jalan naik motor lagi gemes. Soalnya kita kan dulu masih belum ada kayak sekarang, jadi kemana-mana naik bis biru dulu. Enggak, tapi ini bukan first date doang sih sebenarnya, yang aku sebutin kayak baru kenal aja. Temen gitu ya, misalnya baru kenalan nongkrong terus ada cewek yang si omongan kayak gitu kayak enggak deh gitu. Pertanyaan kedua, apa yang bikin cowok gampang bosen? Bosan sama apa dulu nih, sama Kayaknya sih kalau keadaan apa sama orangnya? kayaknya kalau di sini sama pacar, sama pasangan. Menurut aku sih kayak nggak bakal bosan sama orangnya deh, cuman lebih ke bosan ke keadaan yang kayak ngulang gitu aja gitu, tiap hari gitu. Kayak nggak ada kegiatan lain. Nanti nggak maksudnya. Oh, Jadi rutinitas. rutinitas iya, tapi rutinitasnya tuh yang repeat terus dengan dalam jangka panjang, lama-lama kan jenuh juga. Soalnya kita tuh pacaran hampir 10 tahun ya. Kita tuh pacaran 10 tahun. Emang kalau misalkan ditanya bosen nggak sama pasangan? Enggak. Tapi kalau sama keadaan emang iya ya, kadang-kadang kayak ih bosen nih. Iya, mau ngapain lagi nih? Kita kan dari SMA ya, jadi kayak sekolah, terus habis itu kuliah, terus nyari duit. Nah kadang-kadang mungkin yang tersusun kayak gitu yang bosennya. Jadi kayak butuh hiburan gitu ya. Liburan. Butuh sesuatu yang beda ya, entah. Kayak nyari sesuatu aja yang aneh-aneh gitu. Liburan yuk. Tapi sebenarnya banyak loh cowok-cowok di luar sana yang bosan sama pasangan. Yang gampang bosan. Bener nggak? Iya, pasti bosannya gara-gara keadaan sih menurut aku. Bukan sama orang. Bukan sama orang ya. Berarti kalau misalkan cowoknya bosan sama orangnya gimana? Kalau ngelakuin sesuatu yang baru sama orang yang itu terus tetap nggak bakal bosan sih menurut aku. Ini pada ketawa. Enggak, ini logis nggak sih? Maksudnya bukan cuma sama pasangan doang, sama temen pun gitu. Kalau sama temen tiap hari gitu aja gitu, terus nongkrong di rumah dia, di kamar dia kayak sama sahabat-sahabat kalian gitu misalkan. Lama-lama pasti bingung dong, kayak bosan aja mau ngapain lagi gitu. Tapi kalau misalkan tiba-tiba kita bikin ini yuk, atau kita ngelakuin ini yuk gitu, kita ngebangun ini yuk, pasti kan beda lagi suasananya, nggak bosan.
Ini aku ngomong secara general bukan sama pasangan doang. Iya. Tapi di sini soalnya pertanyaannya, Ya sama pasangan kan. Iya, Tapi menurut aku itu dua hal yang sama sih sebenarnya kan. jadi bukan ke orangnya tapi ke situasi. Lebih ke situasinya, keadaan. ke keadaannya. Oke. Itu pendapat kamu ya kan? Pendapat Nggak tahu aku, kalau misalnya di luar sana iya. ternyata banyak cowok-cowok yang kayak, oh gue bosen sama ceweknya nih. Iya mungkin ada juga yang orangnya emang diajak bukan dong ada orangnya yang mau udah diajakin mau ngapain tapi juga nggak mau gitu kan, ya itu juga mungkin jadi bosan ke orangnya karena Oh. orangnya nggak mauan gitu. Iya, gak mau nongkrong yuk temenin aku lagi mau nongkrong sama teman. Iya, Aku nggak enggak mau. di sini aja di rumah, terus misalkan lagi pacaran nih, terus cowoknya suka ngegame gitu misalkan Iya, di depan komputer, aduh kita jalan yuk keluar yuk nongkrong gitu, enggak aku main game di sini aja enakan di rumah gitu, kita gojek aja makanan kan gitu bisa aja. Emang Jadi kita, bosen. kita anak easy going ya, Mm-mm. kemana-mana mau. Oke, pertanyaan ketiga, lebih pilih bagian tubuh rambut atau kaki? Mungkin aku ya, kamu lebih pilih bagian tubuh aku, Hmm. rambut atau kaki? Oh, apa sih kok aneh? Rambut sama kaki? Kaki lah. Terus ini kalau rambut aku pendek, potongannya jelek itu nggak apa-apa? Nggak apa-apa kalau kaki nggak bisa jalan. Oh, lebih ke fungsional suami aku ini ya. Beda. Oke. Bagian tubuh apa yang disukain cowok? Bikin dulu apa ya? Lihat dari atas sampai bawah. Muka. Bagian tubuh tuh dalam hal kayak misalkan badan, kaki, atau kayak misalkan lebih spesifik. Oh, Apa hidung sama kuping gitu ya? Oh, hidung kali. Sama mata. apa? Hidung. Hidung sama mata. Hidung atau mata sih? Nggak bisa ke satu. Itu. Hidung deh. Aneh. Pertanyaan jawabannya hidung. Hidung deh. Hidung aku pesek. Kenapa kamu suka sama hidung aku? Ya karena pesek. Jadi kamu suka yang pesek-pesek? Ya, enggak, di kamu lucu aja gitu. Oh, personality kayak gimana yang biasanya disukain cowok? Yang apa adanya, nggak ribet. Nggak ribet tuh yang nggak ngeribetin cowoknya, terus bisa mandiri, terus Ini ya kayak, yang anterin aku dong ke salon, bukan lagi ini, jadi aku bisa sendiri. Gitu aja. iya harus kayak gitu. Kalau misalnya mau ke sana aja sendiri gitu. Tapi kamu ini Ya kalau mau ngajakin ya nggak apa-apa ngajakin juga. Cuman kalau misalkan kalau cowoknya lagi nggak bisa kan nggak yang aduh nggak jadi deh gitu. Ya berangkat aja. Dari tadi mandiri, Hmm. terus easy going. Apa sih pertama? Lupa lagi, mandiri kayak apa adanya, kayak nggak Oh, nggak ada yang ditutup-tutupin apa adanya. iya nggak ditutupin atau nggak mau melebih-lebihkan sesuatu tentang dia gitu nanti kan. Oh, Iya kayak gitu, bisa ngehargain waktu masing-masing. Ya itu sih kurang lebih. berarti itu semua ada di aku. Kasih ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, apa yang bakal kamu omongin atau gimana cara kamu ngasih tahu kalau tiba-tiba aku bau ketek? Kalau kamu nih, Heeh. ya langsung bilang aja. Saya nggak mau keteknya bau. Iya. Langsung bilang aja lah. Aku sama kamu itu kalau misalnya ada apa-apa kita langsung ngomong. Iya. Iya, bener. Kayak, ayo kamu kayaknya ketombeannya agak banyak nih. Yuk kita ke dokter, Pak. Cuma kenapa kayak gitu kayak nggak pernah ada yang ditutup-tutupin. Aduh, ayang kenapa ya kok kulit aku kering? Aduh, Iya. ayang kenapa ya Kayak, kok? kamu kira kamu bau ini deh. Kamu pakai deodoran ya paling gitu. Kok kaki aku bau? Kita selalu ngomong ya, nggak ada yang ditutup-tutupin. Yang kayak mulut aku udah kayak gak enak nih. Kita bersihin karang yuk, kan kayak gitu kan. Bau nggak sih? Jadi kalau ini pertanyaannya gak relate sama kita karena kita apa aja langsung ngomong. Lanjut, pertanyaan selanjutnya, apa yang kamu lakuin kalau ketemu sama cewek yang freak atau annoying? Misalkan lagi nongkrong terus ada cewek yang freak, Temen ya berarti temen ini? kan, misalkan lagi kita nongkrong nih lagi rame-rame terus ada kita yang freak, ya udah bisa aja kan gitu. Lagi nongkrong rame-rame juga kan, kayak tanggepin seenaknya aja. Tapi kalau misalkan Cuma berdua first doang. date gitu, misalkan first date ya terus freak, Aku tahu. enggak sih. Kamu diem doang ya pasti. Iya diem aja, Besok nggak mau ketemu lagi. komen apa-apa, kayak berusaha melewati hari itu dengan berusaha melewati hari itu dengan perjuangan. Habis itu Nggak lanjut. udah sih ya paling maksudnya nggak lanjut jadi pasangan, paling kalau jadi teman sih tetap nggak apa-apa gitu. Lanjut. Kenapa kebanyakan cowok yang suka selingkuh?
kenapa kebanyakan cowok? Nggak juga. Iya. Nggak juga. Oh. Cowok tahu. Nggak juga lah. Cewek kan di rumah kebanyakan banyak yang jadi ibu rumah tangga di rumah nungguin, ternyata cowoknya yang selingkuh gitu. Lah nggak juga. Kan banyak teman-teman. Iya banyak juga ya cewek selingkuh. Enggak, tapi kebanyakan Intinya cowok. kalau nggak gini, kenapa cowok selingkuh? Ya udah. Emang suka petualangan aja. Suka explore. Suka Tapi gimana explore pendapat aja. kamu tentang cewek selingkuh? Nggak bisa menilai juga sih aku. Kadang-kadang aku berusaha buat ngambil dari sudut pandang dia gitu loh. Tapi kan Kenapa nggak dia kayak membenarkan. gitu? Nggak membenarkan, tapi nggak langsung menyalahkan juga. Karena pasti ada sesuatu juga di balik itu, bukan karena mungkin di awalnya nggak mau gitu, nggak mau selingkuh, tapi mungkin di balik itu ada hal yang bikin dia nggak kuat mungkin sama pasangannya. Nah, berarti kan harusnya diomongkan. Ya kan nggak ada yang tahu, makanya mungkin dia udah berusaha buat ngobrol sama pasangannya gitu. Enggak, kalau aku sih emang lebih suka ngambil dari dua sisi sih, dari dua sudut pandang. Jadi aku iya di tengah-tengah. Iya, tapi emang Abi tipe orang yang bukan judge ke tiap orang gitu. Kalau misalnya ada yang curhat ke dia pasti kayak nggak membenarkan dan nggak menyalahkan, dia cuma mendengarkan dan kayak oh ya udah, nanti kalau dia kenal juga sama orang yang satunya lagi, dia juga akan mendengarkan, baru dia bisa mengambil kesimpulan. Dan itu emang Abi emang seperti itu. Gitu. Kalau aku kan wah gini gitu, makanya kadang-kadang sama Iya, kalau kamu kan langsung dasar brengsek banget sih cowok gitu. makanya Cuman kan ya mungkin emang ada yang emang brengsek aja gitu, orangnya emang nggak bisa sama satu pasangan. Cuman nggak sedikit juga yang dia tuh sebenarnya nggak mau, tapi karena mungkin dia nggak mendapatkan itu di pasangannya, akhirnya nggak dia nikah. ini nggak ngomongin nikah doang kan, pacaran juga bisa selingkuh. Jadi kalau sekali Ya kalau itu mah kalau zaman dulu mah selingkuh karena iseng nggak sih, karena emang suka aja nyari mencari berpetualang. Cuman kalau udah umur segini kan tiba-tiba selingkuh, yang penting yang sama sebelumnya diudahin dulu, entah itu udah nikah apa masih pacaran, ya. baru lanjut sama yang lain gitu. Lanjut. Kamu lebih suka cewek bermakeup atau natural? Atau kamu lebih suka aku makeup atau natural? Ya kurang lah. Tapi minyak gitu loh. Iya, karena ini kan pakai bedak. Kamu yang ini Enggak, ini nggak natural minyak. nggak? Iya masih oke lah. Jadi kalau makeupnya kayak Tapi gini, tetap prefer natural. natural tuh bener-bener nggak pakai apa-apa. Iya, kalaupun pakai dikitnya kayak cuma yang pakai natural gitu, nggak pakai ada merah-merah di sini, nggak pakai ada nggak pakai yang ada warna-warna gitu deh pokoknya. Bisa dong aku makeup nih, tapi pemilihan warnanya natural juga. Ini kayak gitu. Terus kayak kalau buat harian lipstick juga jangan yang merah cabe gitu. Selanjutnya nih, cowok kalau ketahuan bohong biasanya mau langsung jujur apa ditanya dulu? Kayak misalkan nih, nih misalkan kayak gini, kamu sebenarnya aku tiba-tiba nanya sesuatu yang menyerempet ke arah sana, lagi gini, pelek baru nih gitu kan, pelek baru nih gitu. Kayaknya kemarin peleknya nggak kayak gini deh, walaupun warnanya sama tapi kayak beda. Ya itu gimana? Enggak, emang kayak gitu dari kemarin. Nah itu gimana tuh? Mau langsung jujur apa ditanya dulu? Nah kan berarti kan aku udah nyindir tuh. Bilang ada yang jual harganya BU murah. Iya, bilang iya saya diganti kemarin dapat murah, orangnya BU gitu. Nah gimana itu, kamu berarti mau langsung jujur atau ditanya? Berarti nggak jujur dong, ditanya dulu dong, berarti aku nyocos nih. Ya habis itu jawab iya aku beli kemarin Ya, gitu. BU BU murah Dimana? harganya, nyari di OLX gitu. gitu. Coba lihat OLX-nya. Nggak pakai akun. Nggak bisa lihat bukti transfernya. Nitip orang. Berarti ditanya dulu dong. Tanya dulu. Berarti semuanya ditanya ya. Beli jam, beli masih itu, bagian mobil, velg, bumper mobil, semuanya tuh. Aduh, kok tiba-tiba berubah gitu? Kok jadi aku sih? Udah lanjut ah. Lanjut. Setuju nggak kalau first date itu harus cowok duluan yang bayar? Tergantung ya. First date pertama kali ketemu,
Masalahnya di kita nggak relate. Kenapa? Karena Karena kita nggak first date. kita tuh udah kenal lama banget dari kelas 3 SD. Terus udah gitu Tunggu. sering nongkrong, sering ngobrol, Kita sering ini apa-apa. ngomongin first date-nya mungkin ya benar kayak cowok yang ngajak kita jalan yuk Iya, gini gitu-gitu ya. jalan yuk. Gitu. Iya sih. Iya. Iya. Karena dia yang ngajak. Heeh. Dia cowok yang bayar. Cuman setelahnya misalkan date kedua, ketiga dan seterusnya atau kamu udah pacaran itu tergantung masing-masingnya aja gimana. Tapi beda kalau misalkan yang ngajak ke date ceweknya gimana? Iya maksud cewek juga jarang nggak sih ngajak first date gitu. Kita jalan ke sini yuk. Gitu. Paling mentok-mentok dari sini sendiri. Tapi kalau misalnya kamu diajak nih sama cewek, Heeh. jalan yuk besok. Ini first date berarti. First date. Berarti kalau Baru kamu ketemu pertama kali. berarti kalau kamu mengiyakan berarti tahu dong kalau itu ngedate. Ya kan? Heeh. Kamu gimana? Tetap cowok kah yang bayar? Iya bayar sih. Gue bayarin sih. Oke. Kalau emang tertarik sama ceweknya ya. Oh. Nah, Kalau enggak. kalau enggak. Murah banget. Iya, gitu. Ya tapi kan kalau kita udah mengiyakan pasti kita udah tertarik dong. Iya. Kalau misalkan kita nggak mau kan kayak, aduh nggak nih besok mau ke bengkel dulu gitu kan nggak bisa. Harus tahu ya. Menurut kamu, kalau cewek ngechat duluan itu salah apa enggak? Enggak lah, kenapa harus ada yang siapa yang duluan gitu ya? Kalau mau ngechat aja nggak sih ribet amat? Iya kamu gitu sih. Hah? Kamu gitu sih suka nunggu. Iya, gue enggak lagi. Gimana dong? Nungguin cowok aja gitu. Iya kan makanya jadi ribet. Jadi mending kalau mau ngechat ya udah ngechat aja gitu. Mau siapapun, mau cowok, mau cewek. Kalau misalkan aku bilang, aduh kangen, ya udah chat aja gitu ya. Iya udah chat aja. Aku kangen Kamu nih sama jadi- kamu. Kalau enggak, jadi keduluan sama yang lain gitu. Selanjutnya, biasanya hal apa yang bikin cowok gampang kangen? Misalkan nih, LDR, Heeh. ya kan? Kamu lagi kerja di luar kota, aku di Jakarta gitu. Yang bikin kangen nih kehadirannya aja nggak sih? Hal apa halnya? Hal apa contohnya apa? Contohnya? Hal itu apa? Dipeluknya kah, disayang-sayang, dimasakin, diurusin. Kalau aku sih paling bareng-barengnya aja. Kayak ya udah ngelakuin sesuatu yang bareng-bareng gitu. Lo maunya berdua terus. Heeh. Ngelakuin apapun. Lanjut. Apa tanggapan kamu tentang split bill? Balik lagi kayak tadi kalau misalkan first date, ya sebenarnya kalau aku kan prefer bayarin. Tapi kalau second date, third date dan setelahnya ya itu tergantung gimana masing-masing pasangannya. Mungkin di sini lagi ngedate terus nanti bayarnya split bill aja ya. Jadi takut ada yang sensitif kali. Tapi ada juga cewek yang emang pas first date nggak suka dibayarin loh. Jadi kayak ngerasa nggak mau kayak nggak apa ya, biar nggak ngerasa ada utang gitu kali ya. Iya. Jadi kayak kalau misalnya gue nggak mau lanjut sama lu besok ya udah kan gue udah bayar sendiri gitu pas first date. Ada juga yang kayak gitu. Jadi nggak masalah. Apalagi second date, third date gitu kan misalnya apalagi udah pacaran gitu kan, masing-masing udah tahu keuangannya, ya at least kurang lebih udah tahu keuangannya masing-masing gitu. Nggak mungkin kayak karena ada yang suka sensitif nggak sih? Misalnya lagi pacaran, emang ngedate pertama kali nih, belum pernah ketemu sebelumnya, tiba-tiba pas mau bayar ada satu yang nyuruh, nanti bayarnya split dulu aja ya. Jadi bisa aja ya. Mungkin kalau kamu bodo amat gitu, kayak nggak mikirin ke arah sana. Tapi ada beberapa orang kayak, apa sih pelit banget? Apa sih kok harus kayak gitu? Mungkin ada yang kayak gitu. Misalnya dia terpaksa, oh ya udah nggak apa-apa bayar sendiri, nanti paling cuma bilang yaudah nanti next gue bayarin ya. Kecuali dia yang ngajakin ya, dia ngajakin ke tempat yang lumayan gitu harganya, terus dia mesen ntar split bill gitu ya, kampret. Ngapain ngajakin ke sini? Oke, pertanyaan dari aku. Jadi pertanyaan udah selesai. Apa pendapat kamu kalau misalkan cewek tuh belanja mulu? Nggak masalah, tapi tergantung dari pemasukannya juga dong. Oh, Ya kalau misalkan pemasukannya 10 juta, belanja 10 juta ya jangan. Tapi kalau misalkan pemasukannya 100 juta, belanja 10 juta atau belanja 30 juta pun kayaknya sih masih aman sih. tapi kamu akan negor. Kalau barang-barang nggak perlu banget sih aku tegur sih, kayak ngapain kalau nggak perlu. Misalkan udah punya, Kamu juga ngapain sih kalau kan bisa dijual lagi sayang. Harganya juga gitu-gitu aja. Apa pendapat kamu kalau ada cowok yang suka ngomongin ceweknya? Ya kalau sesama ke cowok-cowok biasa aja tuh. Dia kayak begini. Jelek-jeleknya kayak gini paling biasanya tuh kayak iya nih gue dilarang sama cewek gue gini gitu.
Sering, kalau itu mah sering sih, ya nggak sih? Sering lah. Tapi kalau Cuman misalkan ya udah omongan gitu-gitu aja. Paling juga diceng-cengin. oh, berarti bukan sikap, maksudnya kan banyak yang kalau misalkan apa-apa suka curhat di sosial media. Sama pasangannya. cowok. Macam-macam, Heeh. antara cowoknya atau ceweknya. Ya enggak, janganlah. Iya kan, maksudnya Kayak tiba-tiba update di status WhatsApp gitu ya. Jangan deh, ngapain sih? Mending kalau ada masalah tuh ngomong langsung ke pasangan. Jangan up di status WhatsApp atau Instastory gitu. Iya, Nggak bakal menyelesaikan masalah, cuma ngasih tahu orang-orang doang kalau lu punya masalah. betul. Karena banyak banget sekarang tuh kayak gitu. Banyak banget yang malah jadi kita yang dikiranya oh keluarganya biasa-biasa aja, baik-baik aja. Ternyata pas salah satu pasangan yang up di sosial media, kita jadi kayak oh ternyata lagi bermasalah ya, lagi problem ya. Dan jadi memojokkan salah satu pihak. Atau mending kalau itu udah nikah. Mending kalau pacaran. Kalau udah nikah kan Iya. malah makin Jangan. Tidak boleh itu. Istri itu harus menghargai suami dan suami itu juga harus menghargai istri. Dan di luar sana, kalau misalnya kita nggak up, apapun yang ada di kehidupan kehidupan pribadi, nggak tahu pandangan orang akan seperti apa dan menilai kita tuh seperti apa. Jadi harus berhati-hati kalau misalkan update status atau apa ya gitu. Kecuali mungkin ada special case KDRT atau lain-lain dan dia merasa terancam di rumah, ya mungkin bisa nge-up. Tapi kalau bisa sih nge-upnya ke orang-orang terdekat dulu gitu, jangan langsung di sosmed. Oke, sampai di sini. Mungkin udah banyak, aku tambahin juga. Jadi 15 dulu deh. iya, mungkin 14 atau 15 pertanyaan. Oke, sampai di sini pertanyaannya. Mungkin kalau misalkan ada yang mau nanya juga ya kan, nanya lagi ke cowok atau gantian nanya ke aku. Kita bikin part 2 aja. Nanti tanya aja di kolom komen kira-kira pertanyaan apa yang harus ditanyain ke masing-masing kita. Oke, bye-bye.